Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena dari UPB DJ Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas 1 pada sesi 3 mata pelajaran logika. Untuk yang nomor 1, yang pertama, di sini ada menyebutkan dan menjelaskan 3 term. Term terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya ada singular, term particular, dan juga term universal. Term singular sendiri adalah term yang menunjukkan sesuatu atau suatu golongan atau suatu individu atau juga suatu barang tertentu, dan ini khusus dan pasti seperti itu. Contohnya adalah Irena, saya sendiri. Terus saat kita menunjuk seseorang, orang itu, orang yang baik itu, kucing yang berwarna hitam itu. Dan selanjutnya ada term particular. Untuk term particular sendiri adalah term yang menunjukkan sesuatu namun hanya sebagian dari keseluruhan. Di sini contohnya adalah sebagian kucing suka memakan tulang. Lalu contoh selanjutnya ada sebagian karyawan dari perusahaan tersebut memiliki kehidupan yang layak. Sebagian karyawan memakai kendaraan bermotor untuk pergi bekerja. Sebagiannya lagi menggunakan kendaraan mobil untuk pergi bekerja. Baik, lalu selanjutnya ada term universal. Untuk term universal sendiri adalah term yang menunjukkan keseluruhan dari sesuatu. Keseluruhan ini tanpa terkecuali, contohnya adalah seluruh karyawan memiliki ID card. Ini tidak bisa dibantah, jadi semua karyawan di sebuah perusahaan memiliki ID card di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada semua kucing adalah karnivora. Selanjutnya adalah sesat pikir atau biasa disebut sebagai logical fallacy. Logical fallacy ini merupakan penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis, sehingga informasi yang disampaikan atau informasi yang dibahas itu menjadi tidak valid dan tidak relevan, seperti itu. Dan tidak jarang ini menimbulkan pembicaraan atau komunikasi ini menjadi tidak efektif, seperti itu. Contohnya saat kita memberikan saran atau nasihat kepada teman kita, lebih baik kamu mengerjakan pekerjaan hari ini dengan maksimal sehingga akan selesai di hari ini juga dan tidak akan menumpuk di esok harinya, seperti itu. Namun teman yang kita berikan nasihat tersebut justru malah menanggapinya dengan tidak baik, seperti itu. Contoh, terserah saya, ini pekerjaan saya, jadi saya yang akan mengerjakan, jadi mau selesai hari ini ataupun tidak itu terserah saya, karena saya hari ini sibuk, misalkan ada pekerjaan tambahan lainnya dan lain-lain. Namun sebenarnya itu dari orang pertama yang memberikan nasihat itu baik, dia ingin memberikan nasihat, namun untuk tanggapannya mungkin kurang baik seperti itu ya, dan juga tidak sesuai dengan tujuan dari komunikasi dari si pemberi nasihat. Lalu bagaimana sih cara agar kita dapat terhindar dari sesat pikir? Dan mungkin yang harus kita perhatikan itu adalah dengan berlatih untuk berpikir kritis, serta memeriksa bukti atau memvalidasi dari sesuatu seperti itu ya sebelum bertindak. Seperti kita harus mencerna terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh rekan kita sebelum kita bereaksi. Jadi intinya tidak reaktif seperti itu ya. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu, baru setelah kita tahu makna dan juga maksud dan tujuannya, barulah saat itu kita bisa menanggapi. Selanjutnya adalah kita harus bisa dan juga minimal mengetahui beberapa jenis dari sesat pikir tersebut, seperti itu ya, sehingga tidak akan terjadi hambatan saat berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.